Suasana kantin siang itu seperti biasa, sangat ramai. Sudah 2 bulan Kirana bekerja di kantin itu. Ada beberapa perubahan yang diusulkannya pada AA Irwan untuk diefisiensi dan melancarkan usaha kantin itu. Semula kantin itu dikelola dengan cara sangat sederhana, tapi sekarang sudah banyak yang berubah. Ruang kantin ditata lebih modern dan bersih. Kalau dulu pengunjung datang memilih menu, lalu petugas akan mengantarkan pesanan ke meja. Cara itu memakan waktu dan membutuhkan tenaga kerja yang banyak, terutama pada saat jam makan siang seringkali keteteran. Kirana mengusulkan untuk merubahnya dengan sistem prasmanan. Semua menu ditata dalam satu etalase khusus. Pengunjung mengambil piring dan nasi sendiri, lalu memilih menu yang disuka di etalase, maka pelayan akan mengambilkannya. Setelah itu, pengunjung langsung membayar ke kasir. Simple, tidak memakan waktu, dan tidak butuh tenaga kerja yang banyak. Setiap hari, menu yang disuguhkan juga dibatasi, maksimal 10 jenis, sehingga di dapur tidak terlalu sibuk, dan setiap hari selama seminggu jenis menunya berbeda. Kirana membuat banyak variasi menu-menu baru, sehingga selama seminggu menu berganti setiap harinya. Pengalamannya bekerja di kafe saat kuliah dulu diterapkannya di kantin Irwan. Karena rata-rata pengunjung adalah karyawan kantor dan pabrik sekitar kawasan industri itu, maka setelah jam 2 siang kantin sudah sepi. Kirana mengusulkan agar makanan yang masih tersisa dimasukkan ke kotak-kotak plastik yang simpel agar bisa dibeli oleh para karyawan saat pulang kerja untuk dibawa pulang. Ternyata hal ini diminati oleh para karyawati. Mereka membeli makanan tersebut sehingga tak perlu lagi memasak sesampai di rumah. Tak pernah lagi ada menu makanan yang tersisa di kantin. Semua usulan Kirana sangatlah menguntungkan kantin. Irwan sangat senang melihat cara kerja Kirana. Selama 2 bulan, Kirana dan Indri bekerja di kantin itu. Teh Elis bisa dengan tenang meninggalkan kantin untuk mengantar suaminya Irwan secara rutin melakukan terapi untuk kesembuhan kakinya. Sekarang, meski masih agak terpinjang, tapi Irwan sudah bisa berjalan tanpa dibantu kruk. Ia sudah mulai bekerja lagi di kantinnya. Kirana meminta Irwan bertugas di kasir karena tugas itu tak memerlukan ia mondar-mandir mengingat kondisi kakinya yang belum normal. Usai jam makan siang hari itu, kantin sudah mulai sepi. Indri dibantu 2 karyawan tengah membungkusi makanan yang tersisa ke dalam kotak untuk dijual. Saat karyawan pulang nanti, Kirana tengah berada di meja kasir bersama Irwan. Ia mengajari Irwan membuat pembukuan sederhana, bagaimana mencatat lalu lalang keuangan di kantin itu, sehingga bisa terlihat hasil usaha, apakah untung, rugi, atau pulang pokok. Mereka berdua terlihat serius sekali. Teh Elis yang tengah berbenah di dapur kantin tiap sebentar melirik ke arah suaminya dan Kirana. Ia mengakui keberadaan Kirana sangat membantu kantinnya. Namun melihat kedekatan suaminya dengan gadis itu membuat hatinya tak tenang. Meski berpakaian sederhana, tetap saja penampilan Kirana terlihat berkelas. Kepintaran dan kecerdasan gadis itu membuat suaminya sangat mengaguminya.
Elis tidak suka kalau Irwan memuji-muji Kirana. Meski gadis itu memang pantas untuk dipuji. Dijatuhkannya 2 panci kosong ke lantai sehingga menimbulkan bunyi berisik mengejutkan semua yang ada di ruang itu. "Ada apa, Neng?" Irwan mendekati istrinya. "Ini, pancinya kelepas dan jatuh." Irwan mengambil kedua panci itu dan meletakkannya di meja dapur. "Hati-hati, Neng. Untung panci kosong. Kalau pancinya berisi sayur panas, kan Neng bisa celaka." Irwan mau melangkah kembali ke meja kasir karena ia belum selesai dengan Kirana. Di sini saja atuh, bantu-bantu Neng, biar cepat selesai dan kita bisa segera pulang. Tapi belum selesai belajarnya. Lagi pula, Indri juga belum selesai membungkusi makanan. Mereka biasa pulang berempat. Kirana menyetir, Teh Elis dan Indri duduk di depan, dan Irwan duduk di bak belakang bersama perabotan kantin. "Kita pulang duluan, naik taksi online saja. Neng agak pusing, pingin cepat istirahat. Biar Indri dan Nana nanti pulang berdua." Irwan terpaksa menuruti kemauan istrinya itu. Memasuki usia kehamilan 4 bulan, Kirana sudah jarang merasakan mual dan muntah. Awal ia bekerja di kantin itu sungguh suatu perjuangan yang sangat berat. Setiap pagi ia merasa mual dan muntah. Tak jarang siang hari rasa mual itu masih menyerangnya. Padahal tugasnya sangat sibuk karena Irwan belum bisa menyetir selama kakinya sakit. Kirana lah yang bertugas jadi sopir kemana-mana. Pagi usai sholat subuh, ia harus mengantar Teh Elis belanja ke pasar. Seringkali saat di pasar, Kirana muntah-muntah. Ia tidak tahan dengan aneka aroma di pasar. Meski ia sudah mengenakan masker, tetap saja aroma itu mengganggu penciumannya. Tapi Kirana tak mau manja. Walau terkadang tubuhnya terasa lemas, ia tetap bersemangat mengerjakan pekerjaannya. Pulang dari pasar, ia harus ikut ke dapur membantu menyiapkan menu untuk hari itu. Bersama Teh Elis dan Indri, dibantu oleh 2 karyawan, berada di dapur sungguh suatu siksaan bagi Kirana. Ia merasa mual teramat sangat. Aroma masakan sangat mengganggu dirinya. Beruntung di penghujung bulan ketiga kehamilannya, rasa mualnya mulai berkurang. Tapi hari itu kembali ia merasa sangat mual. Sudah lewat jam makan siang, kantin berangsur sepi, tapi masih banyak pengunjung yang menikmati makan siangnya. Semua karyawan kantin sibuk dengan tugasnya masing-masing. Kirana mengeluarkan semua isi perutnya di toilet kantin, sampai ia merasa sangat lemas, tak bertenaga. Sempoyongan ia berjalan keluar dari toilet sambil berpegangan ke dinding. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Irwan melihat Kirana berjalan terhuyung dan hampir jatuh. Segera ditolongnya gadis itu. Dibapanya Kirana duduk ke sebuah kursi di dapur. Diberikannya minyak kayu putih pada gadis itu dan dibuatkannya segelas teh manis hangat. Saking lemasnya untuk memegang gelas pun Kirana tak sanggup. Tangannya gemetaran sehingga ketika ia berusaha memegang gelas, airnya tumpah. Buru-buru Irwan mengambil gelas itu dan meminumkannya pada Kirana. "Ada apa ini?" Elis yang tiba-tiba muncul berteriak marah melihat suaminya membantu Kirana minum. Terlihat mesra sekali sepertinya. Tadi Nana habis muntah-muntah sampai tubuhnya lemah sekali dan hampir jatuh.
Aku membawanya ke sini dan memberinya minum. Jadi AA menggendong dia ke sini. Mata Elis melotot pada suaminya. Astagfirullah, Neng. Nana itu masih bisa jalan dan tidak perlu digendong. Lalu mengapa harus AA yang membuatkan minuman? Apa tidak ada orang lain? Ada orang lain sih, tapi mereka sedang sibuk melayani pembeli. Kamu lihat sendiri, di luar masih ramai pengunjung. Dalam keadaan masih pusing dan lemas, Kirana mendengar perdebatan suami istri itu. Ia mulai mengerti bahwa Teh Eli sepertinya tidak suka ia dekat dengan Irwan. Mungkin ia cemburu. Sudah beberapa kali ia melihat Elis menatap tidak suka padanya. Padahal Kirana sangat menjaga sikapnya agar tidak buruk di mata orang lain. Kedekatannya dengan Irwan semata untuk urusan kantin saja. Maaf, saya permisi izin pulang duluan. Tanpa menunggu jawaban, kirainya tasnya dari lemari tempat ia biasa menyimpan tasnya, sambil berpegangan pada kursi-kursi yang berjajar. Kirana melangkah keluar. Di kantin itu banyak pengemudi ojek yang istirahat makan siang, sehingga ketika Kirana mau pulang, ia segera mendapatkan ojek yang akan mengantarnya pulang ke kantornya. Bersambung.